Emosi itu penting. Dia bisa membalik nasib kita. Dia bisa menentukan keputusan kita. Seperti cerita Genghis Khan tadi. Dia bisa jadi surga atau neraka kita seperti cerita samurai tadi. Dia bisa menghadirkan malaikat atau menghadirkan setan. Nah, itu ceritanya. Sekarang kita masuk ke teorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjut lagi ya, belajar lagi. Bulan ini kita akan membahas tentang kecerdasan. Baik, bismillah kita mulai ya, tentang kecerdasan. Jadi di banyak kesempatan sering saya bilang, para ilmuwan, para filosof sejak era dulu sampai hari ini, itu seringkali tertipu dengan menganggap bahwa satu-satunya alat manusia untuk memahami sesuatu itu akal sebagai bekal hidupnya. Padahal nanti temuan-temuan baru menunjukkan bahwa akal dan juga panca indera itu tidak satu-satunya alat kita untuk menjalani hidup ini. Ada banyak alat-alat yang lain. Nah, bulan ini sebenarnya kita membahas alat-alat yang lain itu. Jadi kita ini oleh Allah diberi banyak fakultas dalam diri kita, banyak jalan, banyak alat untuk menjadi bekal hidup kita selain akal yang jarang kita eksplor secara utuh semuanya. Nah, pelan-pelan kita belajar bulan ini meskipun ya ada banyak keterbatasan, tapi paling tidak semoga teman-teman nanti tahu. Baik, bismillah. Kita awali dengan kecerdasan emosi. Saya awali dengan dongeng saja ya, kalian biar senang. Ben yang ngantuk tambah ngantuk. Ada beberapa cerita yang saya suka, yang biasanya dipakai orang untuk mengilustrasikan pentingnya emosi dalam hidup. Bahwa emosi itu bahkan perannya lebih besar daripada sekedar akal intelektual, IQ. Cerita pertama biasanya cerita tentang yang dipakai untuk menjelaskan kecerdasan emosi ini, cerita tentang seorang mahasiswa. Jadi ada cerita seorang mahasiswa yang di barat cerdasnya luar biasa. Mahasiswa ini mungkin IPK-nya sudah perfect 4. Berarti nilainya A terus. Zaman saya kuliah dulu bahkan ada nilai yang A+. Jadi itu berarti lebih dari A. Nah, mahasiswa ini nilainya perfect terus. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang membalik nasibnya. Padahal orang menganggap ini masa depannya mesti cerah ini. Anak ini jenius, pinternya luar biasa. Nah, peristiwa yang membalik nasibnya ini adalah satu ketika ada seorang dosennya yang memberi nilai amin. Jadi dikasih nilai A ya kurang sedikit lah. Kalau teman-teman kan dikasih amin itu sudah sujud syukur. Karena biasanya dapatnya E, dapat B, dapat amin, alhamdulillah mungkin gitu. Tapi karena dia ini selalu dapat A, begitu dapat amin, tidak terima dia. Karena dia nganggap aku ini perfect kok, dapat amin, salahku di mana? Kalau hari ini mungkin sudah WA dosennya. Nah, cuma anak ini, saking marahnya, kemudian pulang,
ambil senjata di rumah, balik ke kampus, dosennya ditembak, tewas. Nah, jadi dia sangat cerdas secara IQ, akalnya, tapi secara emosi dia sangat lemah, sangat rendah. Nah, ini cerita pertama. Bagaimana emosi bisa mengubah nasib kita dalam sekejap. Semula orang membangga-banggakan ini masa depannya cerah, tiba-tiba hanya karena nilai amin tadi masa depannya terbalik sekarang. Mungkin urusannya terus penjara, dia di penjara lama. Cerita kedua. Kita ke Cina sekarang. Kalau tadi dari Amerika, dari Barat, kita ke Cina. Ada cerita yang saya ingat dari Genghis Khan. Genghis Khan ini dulu pernah kita bahas ya secara khusus, orang hebat. Genghis Khan ini dikenal memelihara burung elang. Kemana-mana selalu diikuti oleh burung elang peliharaannya. Nah, satu ketika dalam perjalanan penaklukan, Genghis Khan ini kehausan. Akhirnya dia mencari sungai untuk minum air. Pas di pinggir sungai, dia melihat, wah ini ada sungai jernih ini. Terus dia mengambil wadahnya, terus ambil air untuk diminum. Tapi begitu air mau diminum, tiba-tiba elangnya ini menyambar dia, menyambar wadah itu sampai tumpah. Wah, marahnya Genghis Khan luar biasa. Ini gimana sih ya, elang sudah dilatih baik-baik, sekarang kok malah kayak gini, mabuk apa ya. Terus ya cuma sabar karena elang kesayangan kan, ya wis ndak apa-apa lah, mungkin dia lagi ndak sadar elangnya. Terus dia ngambil lagi, sampai 3 kali begitu, elang itu nyamber terus. Jadi sampai air minumnya tumpah terus. Saking jengkel ya, akhirnya wah ini ndak bisa dibiarkan, ini melecehkan seorang Genghis Khan. Jadi akhirnya yang keempat dia ambil air sambil ancang-ancang pegang pedangnya. Begitu benar dia ngambil air, elangnya menyambar, disikat elang itu dengan pedangnya, mental, elangnya tewas, tempat airnya juga mental ke dalam air. Nah, begitu dia puas kan, rasain, mati kamu. Wong elang aja kok berani-beraninya melawan aku. Begitu dia ngambil tempat minum tadi yang jatuh ke dalam air, dia melihat ternyata di dalam air ada bangkai ular. Yang bangkai ular ini beracun. Nah, dia baru sadar ternyata elang tadi ingin menyelamatkannya, bukan ingin mengganggunya. Kalau dia minum air dari tempat tadi bisa keracunan. Jadi ini pelajaran kedua. Bagaimana emosi sering membuat kita salah dalam memutuskan. Ya kayak Genghis Khan tadi. Ada lagi cerita ketiga. Ini dongeng terus sampai jam 10. Biar kalian ngantuk. Cerita ketiga dari Jepang. Kita muter keliling dunia ya. Ada cerita seorang samurai. Samurai ini satu ketika mendengar di satu tempat ada seorang guru yang pinternya luar biasa, wawasannya luas sekali. Nah, samurai ini satu ketika penasaran, aku ingin ngetes guru ini. Pinter bener enggak sih seperti katanya orang-orang. Nah, datanglah samurai ini ke tempatnya guru tadi. Begitu ketemu guru dia ngetes, tanya, wahai guru, sampean kan orang pinter, dikenal orang bijaksana. Kalau memang pinter coba jawab pertanyaan saya. Apa itu surga, apa itu neraka? Nah, terus guru ini terus ngomongnya malah nyelekit. Kalau orang seperti kamu, levelmu ini tidak pantas saya menjelaskan macam-macam. Kamu preman aja ke orang gitu. Terus ngomong gitu. Wah, marah ini samurai.
Dia melotot marah-marah. Katanya kamu orang pinter, orang bijaksana. Masa saya tanya gitu aja, jawabanmu nyelekit. Wah, dia marah, panas. Terus kata gurunya, nah ini namanya neraka. Wah kan takjub dia dengan jawaban guru tadi. Oh iya ya, berarti marah, terus tidak terkontrol. Ini namanya neraka, luar biasa. Baru sadar ini memang orang pinter, tenang. Wah terima kasih guru, saya baru percaya kalau sampean orang pinter. Terus kata gurunya lagi, nah kalau ini namanya surga. Jadi ini surga, ini neraka. Jadi surga neraka kita berhubungan dengan emosi yang kita rasakan. Pelajaran ketiga dari cerita. Cerita keempat. Tidak apa-apa ya. Terakhir wes tidak apa-apa. Biar kalian nunggu-nunggu teorinya tidak ketemu-ketemu. Kita ke Arab, ke Madinah. Cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah. Jadi satu ketika beliau ini sedang ngobrol-ngobrol bersama Rasulullah di depan masjid. Tiba-tiba datang beberapa orang yang rupanya benci Abu Bakar. Mendekat ke Abu Bakar, terus orang ini maki-maki. Pokoknya ngomong jelek-jelek tentang Abu Bakar. Abu Bakar ya karena beliau orang baik, ya beliau sabar, diam saja. Ndak mengabaikan orang yang ngomong aneh-aneh ini. Tetap beliau fokus pada Rasulullah. Rasulullah tersenyum melihat perilakunya Abu Bakar. Terus ngobrol dilanjutkan. Nah orang yang maki-maki tadi kan tambah sebel. Wong saya maki-maki kok dicuekin. Tambah dia maki-maki lagi ke Abu Bakar. Nambah lagi maki-maki. Berulang sampai 3 kali. Yo Abu Bakar juga manusia kan. Bolak-balik dimaki-maki yo panas juga. Akhirnya Abu Bakar mungkin saking jengkelnya jawab akhirnya. Jadi tidak diam saja. Bales maki-maki juga. Nah begitu Abu Bakar bales maki-maki, Rasulullah yang tadi tersenyum terus berdiri terus pergi. Wah, Abu Bakar tidak enak. Wah, masalah ini mesti. Nah, setelah itu Abu Bakar mengejar Rasulullah. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kok tadi senyum-senyum begitu saya jawab, kok terus panjenengan pergi menjauh dari saya? Kata Rasulullah, tadi waktu engkau dimaki-maki dan sabar diam saja, malaikat-malaikat hadir di sekelilingmu. Jadi supportermu, mendukungmu sepenuh hati dalam kesabaranmu. Nah, aku juga jadi kerasan karena malaikat banyak hadir. Tapi begitu engkau bales, begitu engkau juga ikut-ikutan maki-maki, ya malaikatnya pergi. Setan-setan yang datang. Yo, karena yang datang setan-setan, ya aku pergi. Baik, cerita keempat. Jadi kelihatan ya, paling tidak dari cerita-cerita tadi bahwa emosi itu penting. Dia bisa membalik nasib kita. Dia bisa menentukan keputusan kita. Seperti cerita Genghis Khan tadi. Dia bisa jadi surga atau neraka kita seperti cerita samurai tadi. Dia bisa menghadirkan malaikat atau menghadirkan setan. Nah, itu ceritanya. Sekarang kita masuk ke teorinya. Emotional quotient. Kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi itu? Jadi orang yang cerdas secara emosi adalah orang yang mampu dan kuasa untuk mengenali dan memahami emosinya. Ini yang pertama.
Jadi paham emosinya. Jangan dikira ini mudah loh. Banyak orang yang tidak mengenali emosinya. Banyak orang yang marah tapi tidak tahu kalau dia marah atau tidak sadar kalau dia marah. Mas, mbok jangan marah gitu. Siapa yang marah? Nah, itu kan namanya tidak sadar kalau dia marah. Jadi orang yang cerdas emosi itu bisa menjelaskan dirinya. Dia paham dirinya. Ini saya sedang marah ini. Saya sedang gembira ini. Saya sedang sedih ini. Kan banyak orang yang menyangkal emosinya sendiri. Wah, kamu jatuh cinta ya? Enggak, katanya siapa. Tapi tiap hari stalking, lihat Facebooknya, lihat. Jadi paham emosinya dan bisa menggunakannya secara pas. Baik untuk membereskan dirinya maupun saat berhubungan dengan orang lain. Ini namanya cerdas secara emosi. Diri sendiri dan yang lain. Karena nanti ada kalanya orang itu bagus untuk dirinya sendiri, tidak bagus untuk orang lain. Atau sebaliknya. Bagus untuk orang lain, tidak bagus untuk dirinya sendiri. Kalau dalam etika filsafat itu orang yang bagus untuk dirinya sendiri tapi buruk untuk yang lain namanya orang egois. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Berarti kan bagus untuk orang lain tapi jelek untuk dirinya namanya orang altruis. Jadi, orang cerdas emosi itu imbang. Ya baik buat dirinya, baik juga buat orang lain. Dan dia paham tentang emosi-emosi yang ada dalam dirinya. Itu ada datanya kalau teman-teman mahasiswa ingin mendalami. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Tapi yang paling mempopulerkan istilah ini ya Daniel Goleman. Teman-teman insya Allah yang mahasiswa pasti pernah dengar nama ini dengan bukunya Emotional Intelligence. Why it can matter more than IQ. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sudah ada. Bajakan bukunya juga ada. Sekarang buku baru itu sedih penerbitnya. Bajakannya lebih cepat daripada sini masih belum jadi yang dijual bajakan itu sudah ramai. Yang penerbitnya belum laku satu pun malah yang bajak sudah ratusan eksemplar. Tempatnya di mana kecerdasan emosi kalau pakai teori neuroscience posisi otak? Otak kita itu kan ada 3 bagian. Ada bagian luar, ada bagian dalam, ada bagian bawah. Bagian paling luar itu namanya neokortek. Di situ tempatnya mikir, merenung, refleksi. Jadi IQ, reason, itu ada di neokortek. Nanti bagian dalam ada limbic system. Di situ emosi-emosi. Ada yang paling bawah namanya reptilian complex atau akal reptil. Kalau ini insting. Insting untuk bertahan hidup, insting untuk mencari selamat, insting untuk berketurunan, dan lain sebagainya. Itu yang paling bawah, mungkin daerah dekat leher sini. Ada yang lebih dalam untuk emosi-emosi namanya limbic system. Yang paling luas, paling besar itu neokortek. Kecerdasan emosi itu ya ketika aspek reason ketemu dengan aspek emosi. Jadi kecerdasan emosional itu mudahnya bagaimana kita mengelola emosi kita secara rasional. Jadi dia adalah persilangan antara
reason dan emotion. Jadi berarti ya reasonnya juga dipakai dalam rangka mengendalikan emosi. Makanya ada yang bilang kecerdasan emosi itu dari subconscious menuju conscious, dari bawah sadar menuju sadar. Jadi emosi bawah sadar itu kan emosi yang otomatis keluar dari diri kita. Ini kalau tidak dikendalikan oleh reason, oleh unsur neokortek tadi, ya kadang-kadang meleset tadi. Seperti Genghis Khan tadi, dia karena tidak mikir dulu ini kenapa sih elang ini yang biasanya patuh, biasanya jadi pembantu kok malah ngerusak, ada unsur apa. Yang dia mendahulukan subconsciousnya, dorongan dalam diri, dorongan kemarahannya, ya akhirnya menemukan kemalangan karena dia tidak berpikir panjang. Jadi kecerdasan emosi itu bagaimana dorongan bawah sadar kita kendalikan secara sadar. Emosi-emosi yang muncul dalam diri kita kelola secara pas, secara sadar. Inilah kecerdasan emosi. Ini untuk yang ini silahkan nanti yang ingin belajar neuroscience tentang konstruksi akal kita. Baik, saya lanjutkan. Tidak berlama-lama di situ nanti teman-teman puyeng. Kita masuk ke sini ya. Bedanya apa sih IQ sama EQ? Kalau teman-teman tes-tes di mana-mana kan biasanya ada TPA, itu kan kebanyakan menguji IQ kita. Kalau IQ ya titik beratnya pada logika, analisis, dan relatif permanen. Jadi tingkat kecerdasan kalau aspek IQ ini relatif, makanya ketika diukur bisa, oh IQ-nya sekian, IQ-nya sekian, itu bisa karena relatif permanen. Nah, beda dengan emotional quotient. Beda dengan kecerdasan emosi. Kalau kecerdasan emosi ini tidak paket, tidak harga mati. Dia bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Jadi, Pak, saya emosinya sudah terlanjur pemarah ya Pak. Ya sudah, berarti saya sudah kayak gini, enggak ada paket jadi. Kalau emosi, dia bisa dibiasakan. Saya orangnya memang cengenges-cengenges gini oh Pak, ya sudah paket dari sana misalnya. Nggak ada paket kalau emosi. Kalian bisa jadi orang pemarah, bisa jadi orang penyabar kalau mau. Ya kalau nggak mau ya terkecuali, tapi kalau mau pasti bisa. Pak, saya itu nggak telaten yang gitu-gitu. Kalau mau pasti bisa. Telaten itu bisa dilatih. Jadi kalau urusan emosi bisa kita kendalikan dan jangan khawatir kalau katanya Goleman malah bisa lebih 80% kesuksesan hidup itu ditentukan oleh emotional quotient, kecerdasan emosi. IQ hanya sekitar 4%. Nah, jadi ini bedanya IQ dan EQ. Emosi dianggap jauh lebih penting, meskipun di situ saya tulis 40%. Karena dari banyak buku itu macam-macam. Yang sangat senang ya menyebutnya 80 ke atas. Tapi ada yang 40, ada yang 60, ya kita ambil 40 lah ya. Tapi itu kan sudah besar. Jadi 40% dari hidup itu sudah luar biasa. Karena nanti masih ada spiritual, masih ada multiple question yang itu membuat 40 itu sudah sangat besar. Belum nanti minggu depan kita ketemu spiritual. Jadi emosi penting dibandingkan kadar kepintaran kita. Ya seperti tadi ada anak yang pinternya luar biasa tapi hidupnya terbalik dalam satu seketika ketika salah mengambil keputusan dipengaruhi oleh emosi. Kadang-kadang kan kita waktu terpengaruh emosi melakukan sesuatu dan kita sesali selamanya. Kenapa emosi ini penting? Baik, wah ini pecah anunya.
tulisannya. Jadi ada 5 nanti, kalau ini menurut Daniel Goleman, 5 kunci kecerdasan emosi. Jadi orang yang cerdas secara emosi itu cirinya 5. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Kuncinya di sini. Yang pertama apa? Self-awareness, kesadaran diri. Mampu mengenali dirinya, mengenali emosinya, dorongan jiwanya, dan juga efeknya. Nah, ini namanya self-awareness. Wah, saya itu biasanya kalau ketemu teman yang seperti itu mudah tersinggung. Nah, ini mampu mengenali dirinya. Harus hati-hati ini saya. Nah, itu sadar diri. Wah, ini ngajinya sampai jam 10. Lama, saya biasanya tidur jam 9, berarti nanti mesti aku ngantuk. Kalau aku ngantuk, pikiran tidak jernih. Kalau pikiran tidak jernih, ya ngajinya tidak bisa masuk. Kalau kadang-kadang kalau ngantuk tidak ngerti kiri kanan, akhirnya nendang gelas. Kemudian, nah ini self-awareness, sadar diri. Jadi ngerti emosi-emosi yang bermain dalam dirinya. Dia bisa memprediksi kalau situasinya begini, nanti aku mesti begini. Kalau kondisinya begini, nanti aku mesti begitu. Ini orang yang sadar emosi. Yo, kalau tidak sadar emosi, gimana kita ngontrolnya? Kecerdasan emosi itu kan secara umum bagaimana kita mengontrol emosi kita. Lah kalau kita tidak tahu yang dikontrol apa kan ya berat. Jadi yang pertama ini self-awareness, sadar emosi. Yang kedua, setelah sadar apa? Self-regulation, ngontrol. Nah, kalau tadi sadar menerima, kalau ini ngontrol. Saya tahu ngobrol dengan orang kayak gini ini mesti membuat mangkel, membuat tersinggung, tapi saya tahanlah. Saya tidak marah, sing waras ngalah wis tidak apa-apa. Nah, ini namanya mampu, orang yang cerdas emosi. Hari ini kan sulit kita untuk bisa mengontrol ini. Kalau menyadari mungkin mudah ya, tapi ngontrol ini berat. Apalagi dorongan untuk yang negatif-negatif yang sudah sering kita lakukan. Biasanya orang itu kalau punya kebiasaan kok negatif itu kan sulit mengubahnya. Akhirnya apa? Mencari alasan agar yang ini sebenarnya negatif terus jadi positif. Jadi mencari alasan agar yang negatif-negatif tadi terus jadi positif. Bukan mengubah yang negatif jadi positif. Yang dicari alasannya saja. Nah ini berarti bukan self-regulation. Jadi misalnya biasanya rajin ngaji sih, tapi sekarang kok males ngaji ya. Nah, terus dicari alasan, males ngaji. Ngaji itu kan sunnah, tidak wajib. Wong saya juga bukan ahli Al-Quran, wong ya bukan hafid, bukan. Jadi ya tidak masalah lah. Yang penting kan masih sholat, masih syahadat. Nah, ini namanya bikin alasan untuk kebiasaan yang sebenarnya kita tahu itu negatif. Ini ciri orang yang tidak bisa self-regulation. Jadi itu kedua. Jadi kemampuan mengontrol, mengalahkan emosi dan dorongan jiwa yang negatif. Ini negatif saya tidak usah lah. Misalnya buka HP, kok isinya begitu-begitu ya, ada gambar-gambar, ada video. Ini negatif, aku tidak usah lah. Jadi bukan malah, wah ini saya tidak sengaja loh ya, buka-buka sendiri loh, ini tidak begitu. Yang tidak sengaja kan tidak ada dosanya, salahnya sendiri yang upload. Ini bukan, ya enggak, itu namanya cari alasan. Kalau sudah tahu buruk ya kita tahan diri. Nah ini namanya kemampuan emosi. Jadi kecerdasan emosi untuk melakukan self-regulation. Yang ketiga motivation. Motivation ya melakukan sesuatu dari dalam, bukan karena dorongan atau pamrih dari luar. Saya mau sih Pak rajin, asal imbalannya apa? Kalau masih ada asal imbalannya apa, berarti belum motivation, belum termotivasi, masih berpamrih.
Jadi orang yang cerdas secara emosi, seperti saya jelaskan tadi, dia bisa memotivasi dirinya. Tidak menunggu dimotivasi orang. Gak sering ada teman-teman mahasiswa itu ketemu saya, gimana ya Pak caranya biar saya rajin membaca? Gimana ya Pak caranya biar saya tekun kalau nulis gimana? Ini sebenarnya hubungannya dengan memotivasi diri. Loh kalau kamu tahu itu baik, itu manfaat, mbok sudah dirimu agak dipres sedikit, agak dipaksa sedikit untuk melakukan itu. Itu namanya motivasi, motivation. Jadi ini penting. Karena kadang-kadang untuk sesuatu yang free kita keluar high cost. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita hidupkan langsung, kita perlu pendorong yang mahal untuk diri kita. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, empati. Orang yang cerdas secara emosional itu daya empatiknya tinggi. Empati itu, kalau dalam bahasa Inggris kadang pakai istilah transposisi. Kemampuan kita berposisi di depan orang lain. Misalnya, saya melihat teman-teman yang ngaji di sana. Wah, seandainya saya teman-teman mahasiswa yang ngaji dalam waktu 2 jam melotot ke sini terus, dalam itu mesti capek ya, mesti. Kalian juga begitu. Wah, aku kalau di posisinya Pak Faiz itu 2 jam ngomong terus, oh itu apa ya? Ini namanya empatik namanya. Gitu loh. Jadi kemampuan kita memposisikan diri di posisi orang lain. Seandainya aku seperti dia yang sedang sayang-sayangnya kok terus ditinggal. Mestinya ya sedih hatiku mestinya. Nah, ini namanya kemampuan empatik. Ndak ingin aku menertawai dia tapi kok ya kasihan ya. Kalau aku di posisi dia ya, itu namanya empati. Kalau aku di posisi dia jadi orang yang khilaf sih tidak sengaja, tapi kemudian diserang kiri kanan, dimarahi, dianui, wah mestinya ya sedih. Sudahlah aku tidak usah ikut maki-maki, tidak usah menyerang. Ini namanya empati. Jadi kemampuan memposisikan diri di posisi orang lain. Ini akan jadi kunci nanti dalam hubungan sosial. Nah, yang kelima, social skill. Social skill ini kemampuan menata hubungan, membangun jaringan dengan orang lain. Jadi orang yang mudah bergaul, enak bergaul, gampang diterima di mana-mana, itu namanya social skill. Ini ciri dari kecerdasan emosi. Orang yang cerdas emosi itu kan luwes seperti tadi, jadi bisa masuk kemana-mana, diterima di mana-mana. Nah, ini namanya kemampuan social skill. Nah, maka teman-teman untuk membangun kecerdasan emosi, kita dibutuhkan 5 kemampuan. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Ini diingat-ingat nanti kuncinya di 5 hal ini. Baik, sekarang indikator sebelum nanti ke teknik-tekniknya. Kalau indikator ini nanti sebenarnya untuk mengukur apakah aku sudah cerdas secara emosi atau belum. Jadi yang pertama apa? Orang yang cerdas emosi itu biasanya mampu mengatasi stres, mengatasi tekanan. Jadi dia bisa bertahan meskipun mengalami peristiwa-peristiwa buruk. Tidak hancur karena tekanan. Yo, masalah banyak sih, problem banyak. Pak, saya itu sudah terancam DO, kemudian uang habis, kos-kosan belum bayar, kemudian pacar lari misalnya. Misalnya itu kan ruwet. Tapi saya ya tak bikin santai lah Pak, seneng saja lah Pak. Ini namanya cerdas secara emosi.
Jadi mampu mengelola problem, tidak hancur karena problem. Nah, meskipun kadang kamu itu cerdas apa ndak waras. Oh ya masalah sebesar itu kok cengenges-cengenges. Jadi, tapi memang di antara cirinya orang cerdas emosi itu mampu mengatasi stres. Dia tangguh. Yang kedua, daya tahan dirinya kuat. Jadi mampu menahan diri. Saya siap melekan hari ini demi besok tulisanku selesai. Ini kemampuan daya tahan diri. Jadi melekan itu kan tidak enak, tapi aku siap menahan tidak enak sebentar demi kenyamanan yang lebih besar nanti. Ini orang cerdas emosi. Sudahlah, saya tahan saja dimarah-marahi dosen, yang penting nanti ditandatangani lah. Ini lumayan emosimu, cerdas secara emosi. Paling nanti dosennya lah ya bosen-bosen sendiri sama saya. Lama-lama ya ditandatangani. Nah ini ciri kedua, jadi orang yang cerdas emosi itu punya daya tahan diri yang bagus. Punya ketangguhan, keuletan, kesabaran mengikuti proses. Saya tahu tidak ada yang instan, maka ya saya ikuti prosesnya. Ini mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, orang cerdas emosi itu mampu mengelola suasana hati seperti yang dia inginkan. Biasanya orangnya tenang. Ada masalah ya, tapi bukan berarti aku harus gelisah. Ada problem ya, kadang-kadang ya sedih, kadang-kadang ya ruwet hidup ini, tapi ya tenang saja. Nah, kalau bahasanya agama kan mutmainnah. Jadi batinnya sudah stabil. Apapun yang terjadi tidak belok-belok sudah, tidak naik turun lagi. Nah, ini orang yang cerdas secara emosi. Yang keempat, mampu motivasi diri. Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana orang tidak perlu pendorong dari luar dirinya untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, mampu memahami orang lain lewat empati. Dan yang keenam, mampu bergaul dengan baik. Kok punya teman pintar sekali bergaul, di mana-mana disukai. Ini berarti kecerdasan emosinya tinggi. Berarti apa, teman-teman? Melatih kecerdasan emosi itu sebenarnya melatih untuk melakukan 6 hal ini. Yang pertama, latihan untuk tangguh, tidak runtuh meskipun banyak masalah yang menekan kita. Yang kedua, latihan mengendalikan diri, menahan diri. Yang ketiga, latihan tenang, latihan mengendalikan suasana hati. Yang keempat, mampu memotivasi diri kita untuk melakukan sesuatu tanpa butuh pendorong, tanpa butuh pamrih dari luar diri. Yang kelima, mampu empatik, memahami orang lain di posisinya. Dan yang terakhir, mampu bergaul dengan siapa saja dengan cara menyenangkan, mampu tenggang rasa terhadap orang lain. Nah, ini 6 indikator orang yang cerdas emosinya. Oke, nah kita sekarang ke inti teorinya. Sejak tadi belum inti, masih pengantar. Ini 4 kemampuan. Inilah nanti yang disebut kecerdasan emosional. Ini kalau digambar ya model tabelnya begitu. Saya tidak tahu nanti yang hanya mendengarkan rekaman suaranya, tidak ada gambarnya. Semoga bisa membayangkan ya kotak-kotaknya itu. Jadi emotional intelligence itu unsurnya 4 tadi ya. Kesadaran diri dan pengaturan diri dan kesadaran sosial serta pengaturan relasi dengan orang lain.
Jadi dua yang pertama itu namanya personal competence, kemampuan personal. Dua yang terakhir namanya social competence, kemampuan sosial. Ini kayak kuliah beneran ya kalau kayak gini slide-nya. Dianggap kuliah saja. Jadi kesadaran kita sadar emosi kita dan mampu mengelolanya. Kita sadar sebagai makhluk sosial dan mampu mengelolanya. Sebenarnya kuncinya itu. Yang disebut kompetensi personal dan kompetensi sosial. Yang sadar itu namanya what I see, apa yang harus aku lihat, apa yang harus aku penuhi. Kalau yang pengaturan-pengaturan itu what I do, apa yang harus aku lakukan. Jadi yang disadari dan yang dilakukan, baik sehubungan dengan diri kita sebagai pribadi maupun diri kita sebagai makhluk sosial. Sederhananya itu sebenarnya kecerdasan emosi itu. Nah, kalau ini tips umumnya. Kalau tadi kan 4 yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi kita. Pertama, yuk kita terus-menerus membaca diri kita tanpa henti. Kenapa kok tanpa henti? Karena kita itu bukan barang mati. Jadi mungkin kita berubah seiring pengalaman yang kita peroleh. Baik pengalaman baik atau pengalaman buruk. Maka harus ada waktu yang kita sempatkan untuk muhasabah, mengenali diri kita sendiri. Dan itu kontinu, rutin, terus-menerus. Kemudian kita pahami apa sih tujuan hidup kita ini. Ini akan membuat kita lebih semangat menjalaninya. Kita melakukan sesuatu dan punya tujuan itu kan lebih kondusif daripada tidak tahu nanti mau kemana. Saya jadi orang baik itu mau apa toh Pak? Itu kalau kita tidak tahu tujuannya kemana itu kan semangatnya kurang. Tapi kalau kita tahu tidak Pak, ini dalam rangka memperoleh ridhonya Allah misalnya. Itu kan tujuannya jelas. Ini dalam rangka biar adil makmur kita, itu tujuannya jelas. Jadi mari memperjelas tujuan. Kemudian mari menegaskan perilaku yang ingin kita jaga. Maksudnya kita ini kan pasti ada sifat-sifat baik dalam diri kita. Nah, yang baik ini ingin kita jaga. Tapi ayo ditegaskan. Pak, saya itu meskipun tidak terlalu pinter, tapi saya itu tekun Pak. Ini akan saya jaga Pak. Ini namanya menegaskan perilaku yang ingin kita jaga. Sekaligus mengidentifikasi perilaku yang ingin kita kembangkan. Saya orangnya tidak sabaran Pak, tapi saya ingin jadi orang sabar. Ini berarti perilaku yang ingin saya kembangkan. Kita latihan untuk jadi orang sabar. Kemudian membiasakan diri dengan perilaku baru yang lebih baik. Jadi karakter, sifat, perilaku itu kan dia tertanam kalau kita biasakan. Maka riyadhah kita antara lain membiasakan perilaku yang baik. Kemudian menelaah buah atau efek dari apa yang kita lakukan. Kita itu kan sering perbuatan kita dasarnya dorongan emosi. Nah, mungkin saat kita jalankan kita tidak sadar, tapi selanjutnya mari kita berefleksi. Tadi aku ngomong gitu itu pantas tidak sih? Tadi aku mengungkapkan yang seperti itu sopan tidak sih? Ini namanya mikir efek dari yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita mengembangkan kecerdasan emosional kita secara tekun dengan cara-cara ini seperti di awal tadi, maka kemungkinan akan IQ EQ kita nilainya akan semakin meningkat. Jadi kecerdasan emosi kita akan meningkat
Kalau tadi disebut bahwa ini sekitar 40% lebih menentukan kesuksesan kita, ya berarti kita sudah punya 40% variabel kesuksesan. Ketika kita bisa menaklukkan emosi kita.